Seseorang dipaksa pakai jas hitam dan menunduk ketika orang yang akan menyelamatkan dunia mereka lewat. Jadi orang-orang ini tuh bener-bener insecure banget karena mereka merasa mereka tuh bekerja tapi nggak ada privacy sama sekali. Karena mereka takut banget data-data kerja mereka tuh dihack. Sampai akhirnya mereka upacara untuk mendatangkan penyelamat mereka. Ternyata penyelamatnya itu adalah sekumpulan USB. Bahkan mereka harus hormat kepada USB tersebut karena mereka menganggap USB ini adalah USB satu-satunya yang akan menyelamatkan semua data mereka dari virus dan hacker. Dan ternyata ini iklan random banget, sebenarnya ini adalah iklan USB guys. Bocil ini dipaksa untuk datang ke pemakaman orang dan disuruh duduk di sebelah hantu. Jadi awalnya bocil ini nggak tahu dia itu ke pemakaman siapa, sampai tiba-tiba neneknya mengajak dia untuk melihat siapa yang meninggal. Nah pas dia lihat, bocil ini kaget banget karena sosok yang meninggal adalah sosok om-om yang duduk di sebelah dia. Ternyata bocil ini tuh bisa melihat hantu. Dan si om itu memang sengaja mendekati bocil ini supaya bocil ini bisa menyampaikan pesan-pesan terakhirnya ke istrinya. Dan ketika dia datang ke istri si kakek dan memberitahu semua pesan dari kakek tersebut, si istri nggak bisa menahan tangisnya guys. Setiap cowok ini mau pacaran sama cewek seksi, otak kiri dan kanannya selalu berantem yang bikin dia jadi agresif banget. Jadi awalnya cowok ini terkenal cupu gitu, dia baru aja mau kenalan sama cewek yang terseksi. Sampai tiba-tiba otak yang merah itu melihat perempuan tersebut, dia langsung cium-cium perempuan itu dan bikin perempuan itu gak nyaman banget. Bahkan akhirnya otak kiri kanan itu berantem yang ngebuat si cewek itu ilfeel sama cowok ini. Nah di sini akhirnya otak biru dan kanan mulai berbaikan untuk mengatasi situasi tersebut. Karena ketika mereka bekerja sama, si cewek akan jadi baik banget. Tapi otak ceweknya juga lagi error, malah tiba-tiba si cewek ngajakin dia nikah, yang bikin cowoknya malah ketakutan. Cewek ini pura-pura hamil dan ketabrak untuk nyolong mobil cowok ganteng. Padahal dia kerja sama doang sama temennya, sebenarnya dia pingin membuat cowok itu pingsan, dan nantinya dia akan mencuri mobil dari cowoknya. Tapi tiba-tiba sebenarnya cewek ini bukan cewek yang jahat. Ternyata waktu itu cowok yang dia curi mobilnya pura-pura menjadi polisi dan nyuriin mobil dari nenek-nenek. Nah pas cewek itu lihat, si cewek langsung ingin membantu nenek tersebut dengan mengelabui si pencuri ini. Makanya ketika cewek ini nyolong mobil, tapi yang ditangkap malah si cowok. Dan nenek ini pun bersyukur bertemu sama cewek-cewek yang jago acting ini. Gelandangan ini disemprot karena mau minta potong rambut di salon yang terkenal. Jadi gelandangan ini baru aja mau ketemu sama anaknya, jadi dia pingin penampilan yang terbaik. Tapi sayangnya bos salon malah mengusir dia, namun anak buahnya yang mau menggunting rambut dari gelandangan tersebut. Hal itu membuat bosnya jadi kena mental banget. Akhirnya bosnya tahu kalau apa yang dia lakukan salah. Akhirnya gelandangan itu boleh masuk untuk dirapikan semua penampilannya, dan akhirnya si gelandangan jadi ganteng banget. Sampai akhirnya pas ketemu sama anaknya, si gelandangan seneng banget karena anaknya bisa menerima dia. Lagi acara, manajer ini tiba-tiba takut banget karena dipaksa untuk nyanyi. Akhirnya dia pun ngumpet di bawah kolong meja karena dia gak kuat. Tapi tiba-tiba di kolong meja ada sales dong guys yang bilang kalau pakai karaoke ini suara kamu bakal jadi bagus banget. Akhirnya dia latihan di bawah meja dan dia nyanyi sehingga mejanya jadi goyang-goyang. Bahkan akhirnya mejanya sampai naik ke panggung guys. Dan di sini dia langsung nyanyi dengan semangat banget karena suaranya langsung bagus mendadak guys. Cewek ini kabur dari rumah sakit jiwa, tapi dia itu pintar dan licik banget. Jadi dokter yang menangani dia sudah mengejar dia nih, tapi ternyata ceweknya itu sangat gercep. Dan bahkan dia itu nyuri baju-baju di jemuran supaya dia bisa menyamar. Nantinya kalau baju dia udah bagus dan rapi, dia bakal sosok ngobrol sama orang dan bilang kalau dia itu dikejar sama cowok yang jahat. Sampai tiba-tiba ketika dokter dia itu mendekat ke arah dia, akhirnya si dua cowok ini kira kalau ini adalah cowok jahat. Bahkan dokter itu malah disuruh sama si cewek untuk dianterin ke rumah sakit jiwa. Sehingga sekarang posisinya jadi ketukar, pasien ini malah jadi bebas dan dokternya malah dikirim ke rumah sakit jiwa. Cewek ini langsung menjadi kaya raya karena menciptakan alat pel. Jadi awalnya cewek ini bersihin gelas yang pecah pakai kain pel. Terus setelah dia remes kain pelnya, dia jadi berdarah-darah. Di situ dia jadi berpikir dia ingin menciptakan kain pel yang bisa bikin dia nggak berdarah. Dan dia bikin dong kain pel yang bisa memeras sendiri. Bahkan akhirnya dia minta modalin investor untuk memberikan modal kepada dia karena dia telah menciptakan alat pel terbaru ini. Dan akhirnya dia menjadi kaya raya dong. Karena dianggap alat pel yang bisa memeras sendiri itu adalah penemuan yang luar biasa. Kalau kalian udah ada yang punya alat pel ini belum? Wanita ini baru hamil 3 bulan tapi anaknya maksa untuk keluar.
Dan ternyata pas dia ngeden, anaknya itu adalah cairan hijau doang. Di situ mereka udah pasrah, kirain mereka kehilangan anaknya. Sampai akhirnya di kolong rumahnya mereka menemukan anaknya lagi. Cuman anehnya anak itu tuh tumbuhnya cepet banget. Dalam sehari dia aja udah jadi dewasa. Namun si ibu gak peduli sama sekali, karena bagaimanapun itu adalah anaknya. Sampai tiba-tiba di suatu malam mereka merasakan ada yang aneh lagi. Mereka menemukan ada cairan hijau lagi di bawah kolongnya dia. Ternyata cairan hijau itu nggak bisa berhenti bereproduksi dan menghasilkan anak yang super banyak. Ayah ini punya 500 anak, setiap hari dia selalu jagain anaknya satu persatu walaupun anaknya nggak kenal dia. Jadi awalnya ada anaknya ini yang berpenampilan seksi banget. Ketika ada cowok-cowok yang ngegoda anaknya, dia bakal langsung omelin cowok tersebut. Padahal anaknya juga nggak tahu dia itu siapa. Ternyata si ayah itu selalu bertanggung jawab walaupun dia punya anak itu 500. Setiap hari dia bergantian untuk nyamperin anaknya dan membantu anaknya. Sampai akhirnya dia ketemu anaknya yang mengalami gangguan mental dan cacat. Di situ dia senang banget bisa ada untuk anaknya karena anaknya paling membutuhkan dia. Walaupun punya anak banyak, gak ada satupun yang ia telantarkan. Cowok ini lagi mau masuk ke dalam mulut buaya, tapi dia malah sempet-sempetnya foto. Bahkan di sini juga ada anak motor yang remnya baru aja blong, tapi dia malah selfie. Ternyata ini adalah selfie terakhir mereka. Setelah selfie mereka itu langsung meninggal. Bahkan cowok ini juga langsung dicaplok sama buaya. Untuk cowok ini juga yang lagi memotong tangannya satu persatu karena dia adalah psikopat, dia juga selfie. Ternyata selfie ini adalah kesukaan mereka karena HP mereka itu sangat bagus. Jadi untuk foto terakhirnya juga tetap harus bagus yang mereka post. Ternyata ini adalah iklan HP guys. Semua keluarga kerajaan tiba-tiba meninggal karena kecelakaan pesawat. Akhirnya yang bisa gantiin keluarga tersebut cuma satu, yaitu anjingnya. Karena semuanya udah meninggal, akhirnya anjingnya itu diangkat menjadi raja. Tapi setelah menjadi raja, si anjing itu jadi sombong banget. Dia kerjaannya marah-marah terus dan pingin perang antar negara, yang membuat negara lain juga kaget banget sama anjing ini. Bahkan si anjing juga mau meluncurkan bom nuklir supaya ada perang dunia, tapi tiba-tiba pengawalnya bilang jangan. Bahkan pengawalnya mulai ngomong pakai bahasa anjing supaya anjing ini mau nurut sama dia. Akhirnya anjingnya nurut dan duduk, tapi dia duduknya malah di tombol bom nuklir tersebut. Sampai akhirnya ketika bom itu udah luncur, si anjing pun langsung gak mau lagi jadi raja. Hamster ini caper setiap ketemu bocil supaya dia itu dibeli dan dipelihara. Tapi udah caper dia malah gak dibeli sama bocil, dibelinya sama om-om. Tapi ternyata dia itu dibeli bukan untuk dipelihara, tapi sebagai makanan ular. Di situ si hamster cuma bisa kabur, tapi tiba-tiba dia malah terjatuh di kolam ikan. Dia pikir ini kolam ikan biasa, ternyata ikannya itu adalah ikan piranha. Akhirnya di sini dia kabur lagi, tapi dia malah diambil sama burung elang. Cuman untungnya si burung elang pas lagi terbang gak fokus, malah tertabrak layang-layang yang membuat si hamster jatuh dan ketemu bocil yang pertama kali dia harapkan. Dia pun langsung dipelihara sama si bocil. Tapi ternyata si bocil ngambil hamster ini untuk jadi makanan kadalnya.